warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat berjumpa lagi, bertatap muka lagi di pengajian kita pada malam hari ini. Dan tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah karibaan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat, keluarga beliau hingga yaumil akhir. Terima kasih yang tak henti-hentinya kita sampaikan kepada jamaah sekalian yang telah meluangkan waktu dan kesempatannya berhadir malam hari ini, juga kepada para penyimak video pengajian Makrifat Banjar baik yang secara online maupun offline dimanapun saudaraku berada. Terima kasih telah mengikuti pengajian kami. Semoga pengajian ini senantiasa bermanfaat, berkah bagi kita semua. Adapun malam hari ini adalah tentang hikmah al-hikam bagian yang ke-37. Sinar mata hati membuat menyaksikan kedekatannya denganmu. Sinar mata hati membuatmu menyaksikan kedekatannya denganmu. Penglihatan mata hati membuatmu menyaksikan ketiadaanmu karena keberadaannya. Hakikat mata hati membuatmu menyaksikan keberadaannya, bukan ketiadaanmu dan bukan pula keberadaanmu. Sinar matahari sering disebut dengan cahaya akal atau ilmu yakin. Nah, dulu Pak Haji Sulaiman pernah bertanya tentang namanya akal tadi dan ilmu. Jadi akal itu adalah pohon daripada ilmu. Si akal tadi pohonnya, nah, pohon daripada ilmu, sedangkan ilmu tadi adalah buah daripada nah, jadi buah daripada akal tadi. Jadi dulu pernah Pak Haji Sulaiman, nah mungkin sudah lama tak ulang terulang kembali tadi. Dengan adanya akal, artinya misalnya kemarin dulu ini tentang akal dan ilmu. Laksana sekarang kan musim penghujan. Nah, sekarang musim penghujan. Ketika mau ke ladang, mau berangkat kerja, melihat hari mendung, tentu ada awan yang hitam, langit menjadi gelap, maka timbullah yang namanya akal. Jadi ilmu tadi tahu akan sesuatu, itu kan tahu kita sesuatu. Kita tengok kepada alam tadi, kita lihat cuaca atau awan tadi mendung, gelap. Walaupun bukan berarti mendung tadi, bukan berarti hujan katanya. Tetapi ilmu tadi menunjukkan bahwa tanda-tanda hujan adalah awan gelap atau mendung. Nah, jadi ilmu tadi tahu akan sesuatu. Dari ilmu tadi adanya akal tadi. Nah, dari ilmu dapatlah mengakali segala sesuatu. Lalu berangkat kerja tadi menggunakan payung, menggunakan mantel, menggunakan jas hujan. Jadi ilmu tadi berguna ketika akal ada. Jadi sebuah ilmu bisa berguna ketika akal tadi ada.
Memang akal tadi tidak berpisah daripada diri. Namun kadang-kadang dalam bahasa umum akalnya ada yang waras, ada yang tidak waras. Nah, kalau orang tak waras tak tahu dia akan ilmu tadi. Artinya tidak diberitahu Allah kepada diri si hamba. Jadi ketika hamba diberi ilmu, maka dia tahulah sesuatu. Tetapi ketika hamba ini tidak diberitahu, maka tak tahulah dia akan sesuatu, sehingga rusak akal tadi. Misalnya orang yang hilang akal atau akalnya rusak seperti orang gila tadi, karena dia tidak diberi ilmu, karena si hamba tadi tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula terjadi pada diri kita. Mungkin kita pernah lupa, lalai akan sesuatu tadi lantaran si hamba tidak diberitahu. Contoh misal adalah ketika kita tidur, kita tidak tahu apa-apa. Ketika tidur sudah bangun, tahu-tahu sudah bangun tadi, tidak tahu apa yang terjadi, tidak tahu yang dilakukan perjalanan rohani tadi, tidak tahu, karena si hamba tidak diberitahu. Nah, ketika hamba ini tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diberi ilmu, maka dia tidak akan merasakan sesuatu seperti sakit, kedinginan, kepanasan, dan lain sebagainya. Contoh tadi orang gila yang tidak diberi ilmu, dia tak kedinginan, tak kepanasan, dan lain sebagainya, karena rasa tadi atau ilmu tadi tidak diberikan kepada dirinya, sehingga akalnya tadi tidak lagi jalan seperti orang pada umumnya. Artinya akal tadi rusak. Bukan berarti akal tadi tidak ada. Nah, misalnya tadi ketika orang gila, dia gila akan sesuatu, belum menemukan yang dia cari, artinya belum ketemu. Nah, karena belum diberitahu tadi, atau belum menemukan sesuatu. Misalnya Pak Asnawi tadi tergila-gila kepada sesuatu. Misalnya kehilangan sesuatu pun bisa menyebabkan kita gila. Atau mencintai sesuatu yang berlebihan juga menyebabkan kita gila tadi. Selagi dia belum menemukan yang dia cintai, maka dia akan mengalami yang namanya gila tadi. Nah, jadi hubungan ilmu dan akal tadi, laksana kita memandang hari, kan musim hujan. Lihat di langit tadi, awan mendung gelap. Nah, cahaya matahari tak nampak. Ini kan tanda-tanda bahwa hari akan mengalami hujan, walaupun tidak semua yang awan gelap, awan hitam akan mengalami yang namanya hujan. Nah, dari ilmu tadi diberitahu ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, si hamba tadi diberitahu, sehingga tergeraklah akalnya. Nah, jadi akal tadi terbit daripada ilmu. Akal pula menghasilkan ilmu. Tadi dari ilmu, nah, menggerakkan atau mengadakan yang namanya akal. Kalau sudah tahu mendung, nah, kalau mau berangkat kerja, tentu pakai jas hujan, pakai payung, dan lain sebagainya tadi. Akal tadi menyiasati diri. Nah, kalau orang katanya mengakali, asal jangan ngakali orang. Nah, dari itu ada ilmu namanya tadi. Lalu mau bikin payung, mau bikin jas hujan, dan lain sebagainya. Terciptalah segala ilmu daripada akal tadi. Asal mula-mula ilmu juga, kemudian diterbitkanlah oleh akal tadi. Nah, kemudian terbit lagi ilmu tadi, bikin payung, bikin jas hujan, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu hanya mengulang perihal masa lalu tadi, yang mungkin pernah ditanyakan oleh Pak Haji Sulaiman, hubungan antara akal dan ilmu tadi.
Jadi ilmu dan akal saling berhubungan. Begitu pula orang yang hendak belajar ilmu ma'rifatullah, kalau akalnya rusak, kalau akalnya baba, susahlah dia memaham. Memang syarat untuk belajar tadi adalah akalnya yang baik. Dalam pengertian secara umum akal tadi normal, bukan akal yang babal, susah memaham sesuatu. Nah, mungkin EQ orang macam-macam keadaannya tadi, dan itu pula anugerah daripada Allah. Nah, jadi syarat untuk menuntut ilmu tentu akal tadi harus dalam keadaan yang disebut secara umum normal lah, bukan akalnya tidak waras. Kalau orang tidak waras susah, nah diajak bicara pun susah. Nah, penglihatan mata hati sering disebut dengan cahaya ilmu atau penglihatan mata hati disebut dengan cahaya ilmu dan yakin. Hakikat mata hati sering disebut dengan cahaya kebenaran Jadi hakikat mata hati disebut dengan cahaya kebenaran. Nah, karena hati kemarin adalah hati insan itu senantiasa hatinya mafi kalbi gairullah. Nah, maaf, di hatiku hanya ada Allah. Maka sering pula yang masyhur, yang sering kita dengar, jahirul rabbi batinu abdi. Nah, mungkin ini terulang masalah hati, karena babnya tadi terulang-ulang. Nah, jadi masalah hakikat mata hati disebut dengan cahaya kebenaran karena hati tadi mengandung yang namanya perasaan. Di dalam hati itu ada fuad tadi hati kecil. Di dalam hati kecil itu ada sir, rahasia Allah, sirullah. Di dalam sirullah itu ada akunya Allah. Nah, akunya Allah inilah aku yang hak. Jadi aku yang di dalam sirullah ada aku. Mula-mula di dalam hati, di dalam kalbu tadi ada fuad, hati kecil. Dalam hati kecil itu ada yang namanya sirullah atau rahasia Allah. Di dalam sirullah itu ada yang namanya akuan Tuhan. Ana al-haq, kebenaran daripada Tuhan itu sendiri tadi. Dalam sirullahnya tadi. Maka keterangan itu sering kita sampaikan, keterangannya adalah Malikin Nas, akulah raja manusia. Maka keterangan itu merujuk pula, akulah Allah, tiada Tuhan selain aku. Maka dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, masih ingat kan kemarin? Nah, jadi cahaya kebenaran itu, cahaya itu laksana penerang lampu tadi, menerangi diri. Yang menerangi diri, ia adalah hati. Yang menerangi hati adalah sirullah. Yang menggerakkan sebagai sirullah itu, itulah aku yang hak. Itulah aku yang sebenarnya. Jadi cahaya terang, cahaya kebenaran itu tiada lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Daripada Tuhan itu sendiri. Jadi cahaya hati itu bukan seperti lampu begini. Artinya itu kias, majas saja. Artinya cahaya itulah yang menerangi diri. Cahaya tadi yang menerangi diri atau ilmu dan segala sesuatu kebenaran yang menggerakkan diri baik lahir dan batin sehingga diri terang benderang tadi. Maka di sanalah aku, kata Tuhan tadi.
bukan bertempat tadi, tetapi seluruh tempat adalah milik Allah. Jadi seluruh batang tubuh itu merupakan kerajaan Allah. Nah, dari ujung rambut sampai ujung kuku, termasuk seluruh batang tubuh tadi adalah istana kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seluruh batang tubuh ini tadi diterangi oleh cahaya-cahaya ilahi. Nah, cahaya-cahaya ilahi tadi, yang mana sentralnya daripada hati atau kalbu. Yang mana sentral dari kalbu tadi adalah sirullah. Yang mana daripada sirullah itu tiada lain daripada akuannya Tuhan tadi, atau aku yang hak, aku yang sebenarnya. Cahaya-cahaya ilahi tersebut akan menyinari hati seorang salik. Setiap cahaya tersebut memiliki buah dan manfaatnya sendiri-sendiri. Seseorang berkata, seorang hamba tidak akan sampai pada hakikat tawaddu kecuali saat terpancarnya cahaya musyahadah dari hatinya. Nah, ngulang lagi kan, musyahadah lagi. Jadi cahaya musyahadah tadi, yang bermusyahadah itu sebenarnya pada hati ini tiada lain daripada sirullah itu sendiri, daripada anak akuan Tuhan itu sendiri. Cuma kadang-kadang kita ragu-ragu. Nah, karena keraguan-raguan kita tadi, aku tuh katanya ada berapa? Kalau aku ada 3, itu bukan aku namanya. Kalau aku tadi ada 3, nah berarti kita. Nah, aku tadi ada 3, itu berarti mereka. Nah, kalau aku menunjukkan kepada orang kedua, berarti engkau atau kamu tadi. Sedangkan aku menunjukkan kepada diriku, tentu aku yang menunjukkan tadi, yang kutunjukkan tadi tiada lain daripada diriku juga. Nah, kata-katanya mungkin agak muter-muter. Seorang hamba tidak akan sampai pada hakikat tawaddu kecuali saat terpancar cahaya musyahadah di hati. Musyahadah kemarin adalah melihat dan menyaksikan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tiada yang berbuat kecuali hanya perbuatanku, tiada yang bersifat kecuali hanya sifatku, tiada yang berasma kecuali hanya asmaku, tiada yang berjat kecuali hanya jatku. Nah, pada dulu kan, tiada yang berbuat kecuali hanya perbuatan Allah. Tiada yang bernama atau berasma kecuali asmanya Allah. Tiada yang bersifat kecuali hanya sifatnya Allah. Tiada yang berjat kecuali hanya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kajian kita nanti akan terhubung kepada makam atau tingkatan selanjutnya tadi. Nah, itu dulu dasarnya tadi. Nah, jadi mula-mula, nah dulunya tadi mengenal perbuatan diri atau hamba tadi. Jadi tiada yang berbuat kecuali hanya perbuatan hamba. Nah, tiada yang bernama kecuali nama hamba. Tiada yang bersifat kecuali sifat hamba. Tiada yang berjat kecuali hanya zat si hamba. Nah, ini ada beberapa tingkatan tadi. Pertama, menyaksikan
melihat dan menyaksikan atau bermusyahadah kepada diri. Kemudian yang kedua, bermusyahadah, melihat dan menyaksikan akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang bermusyahadah itu tiada lagi hamba. Tiada lagi yang bermusyahadah tadi hamba, atau yang bermusyahadah tadi hanyalah dirinya juga. Artinya mula-mula pertama tadi yang bermusyahadah si hamba, melihat menyaksikan dirinya. Yang kedua, bermusyahadah melihat dan menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kedua-duanya, yang pertama dan kedua, yang pertama tadi si hamba, yang kedua daripada Allah, hingga lenyap yang kedua-duanya atau fana yang keduanya tadi, sehingga yang ada tuh hanyalah akuan daripada dirinya juga, atau akuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Jadi Allah juga yang menyaksikan dirinya, Allah juga yang menyaksikan zat, sifat, asma dan af'alnya. Jadi yang melihat tadi dan menyaksikan akan zat, akan sifat, akan asma, akan af'al tiada lain daripada Allah itu sendiri. Mudah-mudahan sampai bisa ke sana tadi. Seorang hamba tidak akan sampai pada tingkatan hakikat tawadu kecuali saat terpancarnya cahaya musyahadah dari hatinya. Saat itu nafsunya akan larut dan tunduk pada Sang Khalik, dan sikap rendah hati di hadapan makhluk. Makhluk di sini adalah hamba, sedangkan Khalik adalah aku tadi. Nah, jadi Khalik tadi adalah aku, kata Allah, sedangkan si hamba yang menjalankan perintahku. Si hamba tadi mana? Ialah tubuh lahir, tubuh batin si hamba tadi. Nah, jadi si hamba tadi tubuh lahir, tubuh batin. Kemudian di grup tadi kebetulan kita sibuk di kebun, jadi kada sempat. Nah, ada yang bertanya, apa katanya tuh? Kalau hamba disebut apa? Ya, hamba secara bahasa dan makna disebut dengan Abdullah atau Abdillah. Abdullah tadi hamba Allah atau abdinya Allah. Jadi tiap-tiap hambanya Allah atau abdinya Allah, maka dia disebut dengan diri yang mulia atau yang terpuji, disebut dengan hamba yang mulia atau terpuji tadi adalah Muhammad namanya. Nah, Muhammad namanya tadi. Jadi si hamba itu ketika dia benar-benar si Abdullah atau Abdillah tadi benar-benar menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, maka mulialah dirinya. Secara bahasa lalu disebut dengan Muhammad, mulia atau terpuji. Jadi bila Muhammad pasti sudah Abdullah, pasti sudah hambanya Allah atau abdinya Allah. Bisalah Pak Asnawi dipahami itu. Artinya bila diri Muhammad, tentu dirinya itu adalah hambanya Allah atau abdinya Allah, supaya kada tercaur lah. Artinya nama Abdullah ini lalu kita sebut saja hambanya Allah atau abdinya Allah. Bila ingkar bang, siapa katanya? Nah ingkar inilah adalah
iblis tadi. Nah, yang ingkar itu tiada lain daripada iblis. Nah, hambanya Allah juga, abdinya Allah juga, cuma yang ingkar tadi. Melalui hikmah ini Ibnu Athilah menjelaskan bahwa orang yang terbuka dengan cahaya pertama akan merasa kedekatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi melalui hikmah ini Ibnu Athilah menjelaskan bahwa orang yang terbuka dengan cahaya pertama akan merasa kedekatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia akan selalu sadar pengawasan Allah dan malu kepadanya. Ia merasa bahwa pandangan Allah tidak akan pernah luput darinya, baik itu di saat ia melaksanakan perintah maupun di saat ia menjauhi daripada larangan-larangan Allah. Orang yang terbuka dengan cahaya kedua merasa ketiadaan segala yang mewujud karena yang mewujud Tuhan yang Maha Hak. Jadi cahaya yang kedua ini, di mana seorang salik tadi terbuka cahaya hati yang kedua tadi, dia lihat, dia saksikan hanya Allah saja, tiada yang lain. Artinya tidak ada yang lain kecuali hanya Tuhannya saja. Ia akan melihat bahwa alam semesta tidak ada dan tidak mempedulikannya. Ia akan melihat bahwa alam semesta ini tidak ada dan tidak mempedulikannya lagi, karena wujud alam semesta ini hanyalah akibat atau adanya daripada wujud yang maha wujud. Wujud hakiki hanyalah milik Allah. Dalam pandangannya tidak ada lagi yang dijadikannya sandaran atau tempat berkeluh kesah kecuali hanya Allah. Ia hanya bertawakal kepadanya, reda dan memasrahkan diri kepadanya. Nah, jadi untuk yang kedua ini, cahaya hati yang terbuka, hikmah yang kedua, di mana seorang salik tadi diperlihatkan Allah cahaya hatinya tadi, bahwa yang dia lihat, yang dia saksikan hanyalah wujud Allah. Cuma perkaranya di sini yang melihat dan menyaksikan adalah diri si hamba. Nah, jadi dipahami di sini. Jadi cahaya yang kedua ini, nah, di mana cahaya yang kedua ini, orang yang terbuka cahaya yang kedua akan merasa ketiadaan segala yang maujud. Artinya dia merasa ketiadaan dirinya, ketiadaan alam, dan segala sesuatu yang ada tuh hanya Allah saja. Cuma dia merasa. Artinya masih ada perasaan dirinya. Masih ada perasaan si hamba bahwa dia merasa bahwa tidak ada yang ada atau tiada yang mewujud, tidak ada yang ada kecuali yang ada nih hanyalah daripada Tuhannya yang maha benar, Tuhannya yang hak atau yang sebenarnya. Wujud hakiki hanya milik Allah. Jadi wujud yang sebenarnya ada tuh tiada lain daripada milik Allah, termasuk dirinya. Dalam pandangannya tak ada lagi yang dijadikan sandaran atau tempat berkeluh kesah kecuali hanya Allah. Ia hanya akan bertawakal kepadanya, reda dan memasrahkan diri kepadanya. Nah, jadi bertawakal itu, reda dan memasrahkan diri, ini berhubungan dengan sifat kehambaan tadi. Karena dia yang lihat, dia yang saksikan, dia rasakan,
bahwa yang ada tuh hanya Tuhannya yang hak, yang sebenarnya. Lalu dia pandang kepada dirinya, kepada alam, tiada lagi yang maujud kecuali hanya Tuhannya. Lalu dia bertawakal tadi. Apapun yang terjadi, apapun kehendak daripada Tuhannya, itulah yang terjadi pada dirinya tadi. Sementara yang pertama tadi, melalui hikmah ini Ibnu Athilah menjelaskan bahwa seorang yang terbuka dengan cahaya pertama akan merasa kedekatannya dengan Allah. Ia akan selalu sadar pengawasan Allah dan malu kepadanya. Ia merasa bahwa pandangan Allah tidak pernah luput darinya, baik di saat melaksanakan perintah maupun di saat menjauhi larangannya. Jadi si hamba tadi dia menunggu perintah daripada Tuhannya. Nah, sifat si hamba yang pertama tadi artinya dia melihat dan menyaksikan segala perbuatan Allah, segala asma Allah, segala af'al Allah tadi. Namun sebagai sifat kehambaan, cahaya yang pertama tadi, maka dirinya senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Merasa diri terus diawasi tadi. Nah, kemudian yang kedua, ketika cahaya yang kedua sampai kepada diri seorang salik tadi, maka dirinya merasa ketiadaan wujud lain, bahwa tidak ada yang lain, yang ada tuh hanya daripada Tuhannya yang hak, yang maha benar. Nah, berbeda dengan pertama tadi. Yang pertama tadi tentu jelas berbeda dengan cahaya yang kedua. Begitu pula cahaya yang ketiga tadi. Sementara itu orang yang terbuka dengan cahaya ketiga akan memiliki zat dan jiwa yang suci. Ia akan merasa panas secara total, kepanaan yang abadi karena luluh dengan wujud Tuhannya. Rahasia-rahasia ilahi pun terkuak di hadapannya. Jika ia naik dari kepanaan total itu, ia akan menempati makam keabadian. Nah, mungkin bahasanya agak lebih mendalam tadi. Jadi tiga tingkatan ini berbeda-beda antara satu dan lainnya. Ini merupakan anugerah ma'rifat dari Allah, termasuk terbukanya cahaya ilahi tadi daripada cahaya hati. Seperti yang kita sebutkan di awal tadi. Pertama-tama mula-mula diri bermusyahadah tadi, diri melihat dan menyaksikan segala tingkah laku dan perbuatan diri. Yang berbuat tadi tiada lain daripada diri hamba. Yang duduk, yang berjalan, yang bicara, dan berbuat segala sesuatu. Itulah daripada perbuatan hamba. Perbuatan hamba ini ditujukan untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan daripada Allah. Kemudian yang kedua tadi, ketika cahaya yang kedua menghampiri daripada diri seorang salik tadi, maka dia bermusyahadah dan menyaksikan pada dirinya bahwa tidak ada lagi perbuatan lain kecuali hanya perbuatan Allah. Gerak dan diamnya termasuk di dalamnya tadi, baik dia bicara, berjalan, duduk, dan lain sebagainya. Dia pandang kepada dirinya dan kepada alam tadi, tiada lain daripada perbuatan Tuhannya. Kalau yang pertama tadi si hamba tadi mandang kepada diri, mandang kepada alam, ketika berbuat segala sesuatu tadi atas izin dan kehendak daripada Tuhannya. Jadi si hamba tadi pandang perbuatan ini karena kuasa dan kehendak Allah.
pandangnya pada diri dan kepada alam. Lalu dia merasa diberi kuasa, diberi ilmu, diberi hayat, diberi hidup. Jadi sifat orang yang pertama dengan orang yang kedua akan berbeda tadi. Yang pertama merasa dirinya tadi diberi kekuasaan oleh Allah, diberi perbuatan oleh Allah, diberi asma, diberi nama oleh Allah, diberi sifat oleh Allah, diberi sifat kuasa, dapat mengangkat sesuatu tadi, dapat berjalan, dapat duduk, dapat bicara, dapat melihat, dapat mendengar, karena anugerah daripada Tuhannya tadi, dapat hidup tadi. Kemudian dengan itu dia menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan daripada Allah.